Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita pesugihan yang dikirimkan oleh Sobat Kembara yang bernama Tony. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami, mendukung channel Kembara Sunyi agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua. Ya, sebenarnya cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2000-an. Tapi aku coba ceritakan awal mulanya, kenapa bisa terjadi kejadian ini. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Tony. Jadi dari kecil Tony ini berteman akrab sama yang namanya Yatno. Karena Tony sama Yatno ini satu kampung, jadi kemana-mana mereka selalu bareng dari mulai kelas 2 SD sampai kelas 6 SD mereka ini selalu bareng-bareng. Nah, Yatno ini punya bapak. Bapaknya Yatno ini biasa dikenal namanya Pak Dul. Jadi orang-orang ini manggilnya Pak Dul. Nah, Pak Dul ini profesinya setiap hari ini selalu berjualan minuman seperti teh botol, minuman-minuman semacam itu, mendorong gerobak sampai di depan jalan raya, jalan yang besar itu, nggak jauh dari kampung situ. Nah, orang-orang itu mengenal Pak Dul ini orangnya yang pendiam, nggak banyak omong, dan sehari-hari di rumah Pak Dul ini sangat serba kekurangan. Istrinya Pak Dul itu sebagai buruh cuci, kadang-kadang nyuci-nyuci baju-baju tetangga, kadang juga bantu-bantu di rumah tetangga, itu pun kalau ada yang manggil. Nah, Yatno itu punya kakak perempuan. Kakak perempuannya ini hanya lulusan SMP, karena Pak Dul nggak mampu untuk membiayai sampai jenjang yang selanjutnya. Jadi orang-orang kampung ini sudah tahu kalau Pak Dul dan keluarga ini orang yang bisa dikatakan nggak mampu, bahkan untuk makan aja kadang-kadang dapat kiriman dari tetangga. Nah, untungnya tetangga-tetangga di sekitar situ baik-baik semua, jadi masih peduli satu sama lain. Nah, Yatno dengan Tony ini memang sahabatan, jadi hampir tiap hari mereka ini selalu bareng-bareng, sekolah pun bareng, naik sepeda Tony. Jadi Yatno itu bonceng di belakang, mereka berangkat ke sekolah, dan malam itu mereka sering main di situ. Tony ini sering main ke rumah Yatno, kadang juga belajar bersama di situ. Jadi Tony tahu persis apa yang dilakukan oleh keluarga Pak Dul. Nah, sehari-hari itu memang Tony ini tahu karakter Pak Dul itu seperti apa. Orangnya memang pendiam, nggak banyak omong. Nah, ada satu kejadian malam itu waktu Tony main di rumah Yatno, Tony ini ngelihat ada temen Pak Dul yang main ke situ sampai malam. Jadi ngobrol sesuatu dilihat oleh Tony dan Yatno. Jadi Tony sempat tanya ke Yatno, "Yat, itu temen bapakmu?" "Iya, tapi nggak tahu temen dari mana." Kayak seolah-olah cerita itu sambil serius, sambil menunjuk-nunjuk sesuatu gitu. Nah, malam pertama itu Tony ngelihat temannya Pak Dul ini main ke rumahnya Pak Dul. Ternyata malam selanjutnya temannya Pak Dul ini datang lagi. Dia cerita lagi, ngobrol dengan Pak Dul sampai malam sekitar jam 9:30, kemudian pulang. Kejadian itu berturut-turut sampai 4 hari berturut-turut. Temannya Pak Dul ini selalu datang ke rumah. Nah, Tony tahu persis karena setiap hari juga Tony ini main ke rumah Yatno.
Tapi Yatno sendiri juga nggak tahu ini teman bapakku yang mana, karena sebelumnya nggak pernah ngeliat teman bapakku yang ini. Sampai pada satu kejadian itu Pak Dul ini pamit ke istrinya untuk kerja keluar kota. Dia pamit, dan kebetulan waktu itu juga ada Tony lagi baru aja pulang sekolah dengan Yatno. Dia masih pakai baju seragam sekolah. Di situ Tony, karena rumahnya Yatno ini kecil, jadi di situ dialog antara Pak Dul dengan istrinya ini Tony tahu. Jadi Pak Dul bilang ke istrinya, "Bu, aku tak kerja ke luar kota, mungkin kira-kira sebulan. Nanti sebulan aku pulang, tak kirim uang." "Lo kerjanya di mana, Pak?" "Wis pokoknya kamu nggak perlu tahu. Wis kamu di sini aja. Setiap bulan nanti aku pulang bawa uang. Wis pokoknya kamu tolong jaga anak-anak. Aku tak kerja keluar kota." Nah, keesokan harinya Pak Dul ini berangkat bawa baju seperlunya. Berangkatlah Pak Dul itu, dan kesehariannya berjalan seperti apa adanya. Jadi Yatno tetap sekolah, ibunya tetap jadi buruh cuci. 1 bulan kemudian ternyata Pak Dul ini belum juga pulang, dan nggak ada uang kiriman. Nah, karena situasi semacam itu, akhirnya keluarganya Yatno ini kesulitan untuk makan, sulit. Tapi tetangga-tetangga ini tahu dengan situasi semacam itu, jadi seringkali dikirim makanan oleh tetangga-tetangganya. Kemudian jalan 2 bulan, Pak Dul ini belum juga pulang. Mulailah jadi omongan tetangga. Katanya Pak Dul ini pamit 1 bulan mau kerja keluar kota, tapi kok belum pulang. Jadi tetangga-tetangga ini juga fokusnya ke Yatno dan anak-anaknya. Maksudnya anak-anaknya Pak Dul semua ini jadi perhatian oleh tetangga-tetangganya, karena kasihan mereka untuk makan aja susah. Nah, kemudian warga ini sempat berkumpul untuk membicarakan hal ini. Gimana kalau kita patungan, kita bikin sumbangan untuk keluarganya Pak Dul ini, karena sudah 2 bulan Pak Dul belum pulang. Nah, dihubungi juga nggak bisa, dihubungi lewat apa, handphone juga nggak punya. Sampai 3 bulan, sampai kemudian 4 bulan setelah itu Pak Dul ini pulang. Pak Dul pulang bawa seperti karung dari kain. Pak Dul ini pulang diem, nggak ngomong apapun. Terus tiba-tiba dia bilang ke istrinya, "Bu, iki lo duit." Jadi Pak Dul ini ngeluarkan dari karungnya itu uang semua. Istrinya juga kaget, "Loh Pak, uang dari mana?" "Yo kerja, aku itu 4 bulan nggak pulang, yo kerja nyari uang ini." Akhirnya istrinya tanpa banyak bicara, terus Pak Dul bilang, "Pokoknya uang ini nanti tak buat bangun rumah ini." Sebenarnya rumahnya nggak terlalu besar, cuman kotak seperti itu. Cuman rencananya Pak Dul ini mau rumahnya dibangun jadi 2 lantai, dan lantai 3 itu untuk jemur pakaian. Keesokan harinya langsung lah ada 3 tukang yang langsung merenovasi rumahnya, dibangun jadi 3 lantai. Dan setelah beberapa minggu itu rumahnya jadi, Pak Dul bilang ke anak istrinya, Pak Dul bilang kalau lantai 2 itu khusus buat ruanganku. Sudah tak bangun toilet di sana. Jadi kalau butuh apa-apa, panggil aku, nggak usah naik ke atas. Kalau mau kirim makanan, langsung naik ke atas. Jadi tunggu perintah dari aku. Pokoknya perintah dari Pak Dul seperti itu. Nah, anak-anaknya nurut semua. Jadi sejak bangunan ini jadi, Pak Dul ini aktivitasnya cuma di lantai 2. Nggak tahu apa yang dilakukan, tapi setiap kali bawa makanan selalu ke atas. Nah, Pak Dul ini nggak pernah turun, sekalipun nggak pernah turun. Begitu ada orang yang dibawa, ada tamu, Pak Dul nggak mau menemui. Jadi berhari-hari Pak Dul ini cuma di lantai 2 itu, tapi nggak tahu apa yang dilakukan. Sampai satu malam, karena pada waktu itu posisi dari Yatno ini sudah menginjak kelas 3 SMP, dan kemudian nggak tahu bisa melanjutkan sekolah apa enggak. Akhirnya warga ini berinisiatif. Karena bapaknya Tony ini juga ketua RT di sana, bapaknya Tony ini ngumpulkan warga. Ayo kita bikin satu sumbangan untuk melanjutkan sekolahnya Yatno ini, kasihan. Karena Yatno ini anaknya baik, juga tergolong pinter. Nah, ada salah satu warga di situ memang yang punya kemampuan lebih, atau dia punya kelebihan harta. Dia bilang, "Ya sudah Pak, nanti saya yang biayai sekolahnya Yatno."
Jadi sejak itu Yatno bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Di kelas 1 SMA inilah puncak-puncaknya Pak Dul ini mengalami situasi yang benar-benar aneh menurut orang-orang. Karena sekalipun nggak pernah turun dan yang dilakukan Pak Dul ini nggak tahu apa. Tapi Yatno ini sempat bilang ke Tony, karena mereka sahabat, jadi Yatno sempat bilang, "Ton, bapakku itu aneh. Sejak pulang dari kerja keluar kota itu, pulang-pulang itu aneh. Bapakku tuh selalu ada di lantai 2 dan gak pernah turun. Makanan itu selalu minta diantar di depan pintu. Terus keesokan harinya, yo aku yang ambil piringnya, bekas makanannya itu. Tapi aku gak ngerti di dalam ruangan itu apa, aku gak ngerti." Nah, pernah satu malam, Yatno ini dipanggil oleh bapaknya. Yatno, naik ke atas kamu." Yatno ini naik ke atas, terus tiba-tiba dari pintu itu bapaknya ini ngeluarin kayak semacam senjata pusaka. "Nih, bawa turun, kamu taruh di bawah." Lah Yatno itu bawa sesuatu seperti benda pusaka keris kecil gitu, dibawa, ditaruhlah di lantai bawah. Terus Yatno ini sempat berpikir dalam dirinya, dia sempat mikir, bapakku ini kan nggak pernah kemana-mana, turun juga nggak pernah, keluar juga nggak pernah. Tapi kenapa kok tiba-tiba malam itu dia manggil Yatno, terus tiba-tiba ngasih benda pusaka itu, dari mana datangnya? Yatno itu sempat bertanya-tanya juga, dan sering kali cerita dengan Tony ini. Aneh kan, Ton? Terus Tony tanya, "Yat, kamu nggak curiga bapakmu ini, mohon maaf ya, punya kelainan atau apa?" Ya aku sempat mikir gitu, bahkan ibuku itu nggak berani naik ke atas. Jadi ibuku itu mau tanya itu juga takut. Seringkali bapakku itu marah-marah tiap hari. Nah, kejadian itu berlalu sampai berbulan-bulan. Jadi Pak Dul ini cuma ada di lantai 2 dan nggak pernah turun. Tapi orang-orang nggak tahu apa yang dilakukan. Nah, di depan rumah Yatno ini, di depan rumah Pak Dul ini ada satu pos kamling yang biasanya warga ini kumpul. Memang ada 2 pos kamling di situ. Satu pos kamling letaknya ada persis di depan rumah Pak Dul dan satu lagi ada di ujung kampung. Nah, biasanya warga ini kalau nggak nongkrong di depan rumah Pak Dul, juga nongkrong di pos kamling yang di ujung gang. Malam itu orang-orang ini lagi nongkrong di situ, seperti memainkan permainan karambol. Jadi orang-orang ini main karambol, tiba-tiba ada salah satu orang ini yang ngelihat Pak Dul ini keluar dari balkon itu, karena di lantai 2 ada balkon kecil gitu. Pak Dul ini keluar sambil ngelihat orang-orang yang main karambol. Tapi wajah Pak Dul waktu itu memang rambutnya sudah berantakan dan bajunya sudah sobek-sobek. Itulah pertama kali Pak Dul ini muncul di depan umum. Jadi waktu itu orang-orang tahu, loh Pak Dul, karena orang-orang nggak pernah sama sekali ngelihat Pak Dul sebelumnya. Sudah lama sekali. Dan waktu itu, malam itu Pak Dul ini keluar. Cuman lihat seperti ini dengan pandangan yang kosong terus masuk lagi. Nah, orang-orang ini juga bingung, loh Pak Dul ini kok aneh. Sudah nggak pernah keluar, berbulan-bulan nggak pernah keluar, hanya cuma di lantai 2. Nah, pada satu saat itu, Yatno ini dipanggil lagi oleh Pak Dul. Yatno, naik ke atas ya. Dipanggil oleh Pak Dul. Yatno naik ke atas. Dan lagi-lagi Pak Dul ini buka pintu, mengeluarkan tangannya, bawa seperti senjata pusaka atau apa gitu, diberikan ke Yatno. Dan Yatno cuma nerima dan dibawa ke bawah. Yatno mikir lagi, bapakku ini nggak pernah keluar, terus nggak pernah kemana-mana, tapi kok bisa tiba-tiba aku dipanggil terus dapat barang seperti ini, dari mana bapakku itu? Akhirnya kemudian Yatno ini coba bilang ke bapaknya Tony, dia bilang, minta tolong Om, bapak itu karena bapak ini loh aneh, kayak orang gila, bener-bener setiap hari ini teriak-teriak sendiri. Kadang itu makanan itu juga dibanting di sana. Ya saya minta tolong Om, mungkin Om bisa nyarikan dokter atau apa gitu untuk memeriksa bapakku. Nah, karena bapaknya Tony ini juga selaku ketua RT di sana juga merasa punya tanggung jawab. Mulailah bapaknya Tony ini nyari seorang dokter gitu untuk dikirim ke rumah Yatno. Siang itu ada 2 dokter atau tenaga medis yang masuk ke sana. Tapi belum sampai masuk ke atas, bapaknya Yatno ini, Pak Dul ini teriak-teriak dari dalam. "Wah, nggak usah ke sini, nggak usah ke sini."
tak bunuh kalian kalau kesini, keluar, keluar. Nah karena dimaki-maki seperti itu, akhirnya dua orang dokter ini turun. Dia bilang ke bapaknya Tony, mohon maaf Pak, Bapak keliru kalau manggil saya. Bapak seharusnya manggil petugas dari rumah sakit jiwa, itu orang gila itu Pak. Nah dokter ini kemudian pulang, kejadian itu pun berhari-hari seperti itu terus. Nah sampai satu saat itu Yatno ini bilang ke Tony, Ton, kamu ikut aku Ton, kita cari informasi soal bapakku ini. Siapa tahu ada yang ngerti, ada yang tahu kemana bapakku sebelumnya. Nah akhirnya mereka pun cari informasi, Tony sama Yatno ini cari informasi orang-orang yang pernah melihat Pak Dul waktu itu kemana, pergi kemana. Jadi waktu itu Yatno dan Tony ini keluar cari informasi, dan di situ ada satu tukang becak yang kebetulan sehari-hari ini nongkrong di situ atau mangkal di situ. Dan tukang becak ini sebenarnya kenal dengan Pak Dul karena Pak Dul biasa menggelar dagangannya di sebelah tukang becak itu. Tony dan Yatno ini tanya ke tukang becak, Pak, sampean tahu nggak Pak, bapakku itu kapan itu pergi kemana ya? Loh, bapakmu ini siapa? Pak Dul itu loh Pak, yang biasa jualan di sini, jualan minuman teh botol. Loh, kamu ini anaknya Pak Dul? Iya Pak. Loh, kamu itu Yatno itu? Iya Pak. Oh, gini ya, kalau kamu pengen tahu bapakmu kemana, aku tuh sempat lihat bapakmu sama dua orang. Kayaknya itu satu orang ini aku kenal. Itu orang yang di gang seberang sana. Itu namanya Pak Darmaji. Coba kamu tanya ke beliau, mungkin dia tahu. Soalnya terakhir itu aku lihat bapakmu itu pergi sama Pak Darmaji juga sama satu orang lagi. Aku nggak tahu siapa itu. Coba kamu tanya. Akhirnya tanpa pikir panjang, Tony sama Yatno menuju ke kampung itu, ditanya rumahnya Pak Darmaji mana. Akhirnya ditunjukkan sama orang, oh itu mas belah pojok situ. Datanglah mereka, datangin rumah Pak Darmaji. Dia bilang kalau saya ini Yatno Pak, anaknya Pak Dul. Lah Pak Darmaji sempat kaget, loh terus gimana kondisi bapakmu sekarang? Pak Dul gimana sekarang? Ya itulah Pak, berbulan-bulan itu bapak itu di lantai atas, nggak pernah keluar. Dia itu kayak orang gila, teriak-teriak. Terus yang bikin aneh itu kadang beberapa malam itu bapak itu ngasih benda pusaka. Lah padahal bapak ini kan nggak pernah keluar. Nah, Pak Darmaji itu sambil dengerin cerita Yatno sambil kayak merenung, terus sambil kayak bingung gitu. Akhirnya Pak Darmaji ini cerita, gini ya, aku boleh jujur, aku cerita dari awal. Jadi sebenarnya Pak Dul sama aku itu sebenarnya pernah melakukan ritual pesugihan. Loh, di mana itu Pak? Adalah, pokoknya kamu nggak perlu tahu. Waktu itu ada temanku lama, teman lama yang aku kenal itu juga temannya Pak Dul juga, itu yang ngajak kita ritual pesugihan. Nama pesugihannya ini pesugihan iler meler. Adalah di daerah sana, pokoknya jaraknya sekitar 5 jam lah dari sini. Pak Darmaji ini kemudian cerita, jadi Pak Dul itu antusias ngajak aku. Sebenarnya aku juga mikir-mikir karena istriku bilang, udahlah Pak, nggak usah ikut-ikut seperti itu. Tapi karena aku juga penasaran, akhirnya aku ikut. Nah, jadi Pak Darmaji sama Pak Dul ini ikut. Jadi mengikuti satu orang temannya ini menuju ke satu daerah. Di situ mereka masuk hutan dan ada satu kuncen namanya. Pak Darmaji ini cerita ada satu kuncen di situ. Mereka ini disuruh menyerahkan semacam mahar, kalau bahasa mereka disuruh bayar sekitar 200.000 awalnya. Terus kemudian si kuncen ini menyerahkan seperti dupa dan ada semacam apa ini, ayam cemani. Ayam cemani ini ayam yang berwarna hitam, semuanya hitam dari bulunya sampai darahnya itu juga berwarna hitam. Diserahkanlah ayam cemani itu, kemudian dibawa ke satu tempat. Di situ ada makam yang dikeramatkan. Mereka disuruh ritual di situ, bermalam di situ sampai berhari-hari, melakukan satu ritual yang menurut mereka ini puasa beberapa hari di situ. Nah, Pak Darmaji ini awalnya takut memang, tapi Pak Dul ini memang sudah niat sekali untuk mengikuti ritual ini. Tapi Pak Darmaji ini agak ragu. Jadi Pak Darmaji ngikuti di awal-awal dan belum sampai selesai Pak Darmaji ini mengurungkan niatnya. Jadi berhari-hari di situ,
ada sekitar 3 hari Pak Darmaji ini kemudian ingat bahwa wah sudah ini nggak bener, aku pulang aja. Jadi Pak Darmaji pulang lebih dulu dan nggak tahu Pak Dul ini seperti apa. Nah pada waktu cerita, Pak Darmaji ini cerita, nah bisa jadi Mas, Pak Dul itu mengikuti proses ini sampai akhir. Jadi Mas, ritual ini orang-orang bilang, waktu aku pulang itu ada orang yang bilang, Pak, itu ritual pesugihan itu berbahaya banget. Memang ada satu danyang perempuan yang dia ini pakai baju compang-camping yang jaga di situ. Jadi dia ini sengaja untuk menempatkan dirinya, ngikuti dia sampai menuju ke rumah dan seperti dibutakan gitu loh. Jadi menurut kesaksian Pak Darmaji ini, udahlah aku yakin Mas, Pak Dul itu, bapaknya sampean itu matanya ditutup sama dayang ini, sama iblis ini. Dia ini sosoknya perempuan pakai baju compang-camping, wajahnya cantik tapi baunya busuk banget Mas. Malam itu aku sempat ketemu, Pak Darmaji bilang seperti itu. Malam itu aku sempat ketiduran di makam itu, aku ketemu sama sosok ini. Sosok ini mukanya lebar, perempuan, kelihatannya cantik, tapi baunya busuk banget. Dia itu bilang, ayo ikut aku yuk, ayo ikut aku. Dia bilang seperti itu. Nah, karena kejadian itu Pak Darmaji ini kemudian sadar dan gak mau ngikuti ritual itu. Pak Darmaji ini gagal di tengah jalan kemudian pulang. Nah, entah apa yang terjadi sama Pak Dul, kemungkinan Pak Dul itu mengikuti ritual ini sampai selesai. Nah, Pak Darmaji bilang, aku itu pulang dari tempat ritual itu, sempat berhari-hari itu marah-marah terus sama istri sama anakku Mas. Sampai aku itu ngelihat semua yang di sekitarku itu kayak api, terus kayak batu-batu besar. Sampai istriku itu bilang, Mas kamu itu jangan kayak gini gitu loh Pak, kamu jangan kayak gini tiap hari marah-marah. Nah Pak Darmaji ini kemudian sadar, ada di satu titik Pak Darmaji ini sadar, iya kenapa aku kok marah-marah terus. Sejak aku pulang dari tempat ritual itu aku marah-marah, aku itu jadi malas kerja Mas. Jadi kalau mau kerja itu malas, pengennya tidur di rumah. Sampai satu saat istrinya ini ngajak Pak Darmaji menuju ke sebuah pesantren. Di situ Pak Darmaji ini ditemukan oleh satu orang kiai, dipertemukan di situ, dan kiai ini tanpa ngomong apapun, Mbak Kiai ini ngelihat ke arah Pak Darmaji terus bilang, udah kamu mandi aja, mandi di sumur belakang, kamu mandi, kamu basuh badanmu semua pakai sabun, terakhir kamu wudhu, terus kamu balik sini lagi. Jadi Pak Kiai itu bilang seperti itu. Lah Pak Darmaji ini mandi, aku mandi Mas, aku mandi di sumur itu, mandi tak bersihkan semua, tak turuti perintah Kiai itu. Terus aku wudhu, aku balik lagi ke Kiai itu. Terus Kiai itu bilang, kamu bisa sholat? Bisa Pak Kiai. Kamu sekarang sholat tobat 2 rakaat di sana. Gimana caranya Pak Kiai? Ya wis, udah kamu sholat 2 rakaat, nanti kamu bertobat sama Allah, kamu sesali perbuatanmu di situ, dan kamu janji nggak akan ngulangi lagi. Yang kamu lakukan selama itu menyekutukan Allah. Pak Kiai bilang seperti itu. Jadi di situ aku sholat 2 rakaat Mas. Pak Darmaji bilang ke Yatno dan Tony, pada saat sholat itu dia ini seperti ketemu dengan perempuan yang baju compang-camping itu, kayak lewat dan bilang, ayo ikut aku aja, nggak usah di sini, ikut aku. Nah, dalam keadaan Pak Darmaji sholat itu dengar bisikan semacam itu. Tapi sampai selesai salam, kemudian Pak Darmaji cerita ke Kiai itu, tadi waktu sholat itu Pak Kiai, ada suara-suara perempuan yang ngajak saya untuk pergi gitu loh. Ya itulah setannya, itulah iblisnya itu. Udah kamu sekarang nanti setelah pulang dari sini, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Udah itu aja kuncinya. Nanti kalau masih ada gangguan apa-apa, kamu baca amalan-amalan ini. Jadi Kiai ini menyerahkan satu amalan yang dibawa oleh Pak Darmaji ini. Sejak itulah Pak Darmaji ini sudah ngerasa sehat kembali atau pulih kembali, nggak pernah marah-marah lagi, dan Pak Darmaji ini kerja normal seperti biasanya. Nah Pak Darmaji ini menyarankan ke Yatno, udah Mas, lebih baik sampean pergi ke pondok pesantren itu, sampean ceritakan semua ke Pak Kiai itu, nanti gimana solusi dari Pak Kiai itu. Dikasihlah alamat oleh Pak Darmaji. Keesokan harinya pada saat liburan sekolah, Yatno ini bilang ke bapaknya Tony juga bilang ke bapaknya kalau disuruh menemui Kiai itu. Tanpa pikir panjang, bapaknya Tony ini berangkat
naik mobil bersama Tony dan Yatno, mereka menuju ke pondok pesantren itu, mengutarakan niatnya ke Pak Kiai ini. Dia ceritakan tentang kondisi Pak Dul. Nah, kemudian Pak Kiai ini menunjuk 3 orang santrinya untuk menuju ke rumah Pak Dul. Jadi Kiai ini memerintahkan ke 3 orang santrinya, coba kamu lihat apa yang terjadi sama bapak ini, nanti kamu ceritakan ke aku seperti apa. Berangkatlah 3 orang santri ini bersama bapaknya Tony juga Yatno menuju ke rumah Pak Dul. Jadi cerita dari 3 orang santri ini, kebetulan yang naik ke atas ke lantai 2 adalah 3 orang santri dan Yatno juga Tony ikut naik waktu itu. Jadi begitu naik, santri ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, dari dalam itu Pak Dul sudah teriak-teriak, "Wah, nggak usah ke sini, pulang, pulang." Tapi karena santri ini memang sudah niat untuk mengetahui, ingin tahu apa yang terjadi di dalam, dibukalah pintu itu. Begitu dibuka, Tony dan Yatno ini ngelihat sendiri juga 3 orang santri. Kondisi di dalam kamar Pak Dul ini benar-benar berantakan. Dan bau itu benar-benar bau yang busuk banget. Ternyata selama berbulan-bulan Pak Dul itu, mohon maaf ya, buang kotoran di situ, kencing di situ, dan ada sisa-sisa makanan di situ. Jadi kondisi Pak Dul waktu itu cuma terbaring di tempat tidur dengan ada bantal di belakang punggungnya. Pak Dul ini cuma terbaring seperti ini di atas tempat tidur. Yatno yang melihat situasi semacam itu, karena pertama kali Yatno ngelihat kondisi bapaknya, Yatno ini sempat nangis langsung di situ. Dia nangis ngelihat kondisi bapaknya. Ya, oh bapakku kayak gini kelakuannya. Jadi badannya kurus, kering. Jadi Pak Dul ini cuma bisa berbaring di atas tempat tidur. Dan santri-santri, 3 orang santri dan Tony juga Yatno ini muntah seketika di situ. Karena situasi di situ, mohon maaf, di lantai, di mana-mana ini banyak kotoran manusia, yaitu kotoran Pak Dul sendiri. Jadi ternyata selama ini Pak Dul ini buang hajat di situ, kencing di situ, makanan yang sudah busuk di situ. Kondisi ini benar-benar nggak karu-karuan kondisi ruangan. Dan santri ini nggak lama-lama di situ, dia turun kemudian bilang ke Yatno dan Tony, juga bapaknya Tony, dia bilang, kondisi Pak Dul ini benar-benar nggak karuan, Pak. Jadi Pak Dul ini matanya seperti ditutup oleh iblis yang ada di situ. Dia ini sosoknya perempuan. Jadi apa yang dilihat Pak Dul itu di kamar itu, Pak Dul ini seperti ngerasa dia ada di taman. Pak Dul ini ngerasa ada di taman yang indah dan baunya harum gitu. Padahal Pak Dul ini kondisinya seperti itu. Nah, Tony dan Yatno ini juga heran gitu loh. Jadi ternyata menurut keterangan 3 orang santri ini, Pak Dul ini matanya seperti ditutup oleh jin itu atau perewangan itu, seolah-olah apa yang dilihat Pak Dul ini adalah taman yang indah, ada bunga-bunga yang cantik di situ. Padahal kondisi sebenarnya adalah kondisi ruangan yang sudah kotor, lembab, bahkan bau kotoran-kotoran Pak Dul sendiri. Akhirnya mereka berdiskusi panjang lebar dan santri ini minta diantarkan lagi ke pondok pesantren. Dia ingin bilang ke kiainya tentang kondisi yang terjadi. Pada saat pulang ke sana, 3 orang santri ini bilang tentang kondisi Pak Dul. Dan kiai ini hanya diam, oh itu wis parah banget kalau gitu. Ya wis, nanti malam coba tak bermunajat, coba tak mintakan seperti apa petunjuknya. Jadi kiai ini kemudian menyuruh Pak Tony untuk pulang, bapaknya Tony pulang, Yatno pulang. Keesokan harinya mereka datang lagi dan 3 orang santri ini disuruh kembali. Dia dibekali 1 botol minuman, air mineral seperti itu, nanti disuruh menyiramkan di kamarnya Pak Dul. Jadi begitu sampai mereka naik, dibuka lagi kamar, kondisinya masih seperti itu. Jadi benar-benar bau yang busuk, kotoran manusia di mana-mana. Dan waktu itu juga 3 orang santri ini menyiramkan air itu, terutama di wajah Pak Dul. Kemudian Pak Dul ini seperti tertidur dan gak marah-marah lagi. Dan orang-orang ini minta tolong, 3 orang santri ini minta tolong ke warga kampung, ayo mas, kita bersihkan semua, nanti kita evakuasi Pak Dul supaya nggak ada di sini lagi. Jadi
orang-orang kampung ini ada yang mau, ada yang enggak, karena melihat kondisi belum juga naik, baunya itu sudah benar-benar busuk banget, bau kotoran manusia, bau kencing dan lain-lain. Jadi belum juga naik, warga ini sudah mulai muntah-muntah di situ. Wah, baunya benar-benar nggak karu-karuan. Dan ada 5 orang warga kalau nggak salah di situ. Mereka pakai penutup semua dari kain seadanya. Mereka kemudian menyemprotkan air di sana, membersihkan dengan apa adanya. Dan begitu diangkat, Pak Dul ini yang mungkin dalam keadaan pingsan waktu itu, Pak Dul ini diangkat, ternyata di perut bagian belakang di sebelah kiri itu seperti lubang, ada luka di situ. Dan ketika dibalikkan dilihat, mohon maaf, di bagian lukanya itu banyak belatungnya. Jadi ternyata mungkin karena Pak Dul ini sudah lama berbaring seperti itu dan ada luka di belakang, sampai kemudian luka ini membusuk dan ada belatung di belakangnya. Nah, ketika dibaringkan di lantai bawah itu, nggak lama kemudian santri ini pamit pulang. Keesokan harinya ternyata dikabarkan Pak Dul ini meninggal dunia. Warga juga berbondong-bondong di situ mempersiapkan segala sesuatunya dan mempersiapkan pemakamannya. Siang itu juga Pak Dul ini, jenazah Pak Dul ini dimakamkan. Jadi warga bareng-bareng mengantar jenazah Pak Dul menuju ke pemakaman. Hari itu, siang itu kesaksian warga, kesaksian Tony, juga Yatno, semua yang ada di situ melihat siang itu panas. Jadi matahari ini terang benderang, dan begitu jenazah Pak Dul ini diturunkan mendekati liang lahat, tiba-tiba langit ini menjadi mendung. Langit ini mendung dan gelap. Dan tiba-tiba petir ini menyambar, dar. Suasana waktu itu memang benar-benar kacau karena orang-orang ini paham bahwa ini adalah kejadian yang aneh. Seperti orang-orang ini nggak percaya karena sebelumnya pada saat mereka mengantar jenazah itu menuju ke pemakaman, hari ini benar-benar masih terang benderang. Tapi ketika jenazah Pak Dul ini diturunkan ke liang lahat, suasana ini berubah jadi mendung dan petir ini menyambar kemana-mana. Dan tiba-tiba jadi hujan yang sangat deras. Hujan yang sangat deras, tiba-tiba orang-orang ini bilang, ayo cepat-cepat, masukkan semua cepat. Jadi jenazah Pak Dul dimasukkan dan dikuburkan di situ. Orang-orang kemudian pulang. Nah, malam itu warga ini menggelar tahlilan seperti biasa. Memang nggak ada kejadian yang ganjil. Tapi setelah 40 hari, kira-kira sekitar 2 bulan setelah meninggalnya Pak Dul, setelah dikuburkannya Pak Dul, warga ini ada yang jaga pos ronda di situ, ada yang main karambol, ada yang main catur. Malam itu ada orang yang dengar seperti orang yang menggigil. Jadi pada saat asik-asik main karambol, ada yang main catur sambil jaga kampung itu, ada orang ini yang mendengar seperti orang yang menggigil. Nah, semua yang ada di situ berhenti dan kaget. Siapa itu? Kamu juga dengar? Iya. Wah, jangan-jangan Pak Dul. Wah, semburat semua. Karena mereka takut, semburat semua. Dan berita tentang orang yang menggigil di pos ronda ini menyebar kemana-mana. Jadi orang-orang menghubungkan dengan kejadian meninggalnya Pak Dul. Karena kejadian meninggalnya Pak Dul itu benar-benar nggak wajar dan orang-orang itu benar-benar masih takut. Karena melihat kondisi jenazah Pak Dul ketika dimakamkan itu benar-benar petir yang tersambar di mana-mana. Apalagi di bagian perutnya ini masih mengeluarkan belatung. Nah, malam selanjutnya ada orang yang mengaku waktu itu mereka ini pulang dari kerja. Ada sepasang suami istri yang baru pulang dari kerja dan saat memasuki kampung karena harus motor ini harus dituntun, nggak boleh dinaiki. Waktu itu orang ini nuntun motor masuk ke jalan kampung. Suami istri ini dengar ada semacam orang yang menggigil dari semak-semak itu. Nah, istrinya ini tanya, Mas, suara apa itu, Mas? Nggak tahu deh. Sambil dituntun motornya pelan-pelan. Nah, ternyata istrinya itu ngelihat dari balik semak-semak ada penampakan semacam orang yang mirip sekali dengan Pak Dul, rambutnya berantakan dan seperti berselimut kain kafan sambil melotot ke arah suami istri ini dan menggigil. Sontak sepasang suami istri pun lari terbirit-birit dengan motor yang dituntun. Nah, berita ini pun menyebar. Jadi orang-orang ini ngerasa takut dengan kejadian yang orang-orang ini ditampaki sosok mirip seperti Pak Dul.
Ternyata Yatno sendiri, anaknya Pak Dul ini mengalami kejadian serupa. Malam itu ketika Yatno tidur, kebetulan Tony juga tidur di rumah Yatno, tidur di lantai bawah. Yatno ini dengar ada yang memanggil namanya. Yatno, naik Yat. Yatno ini bangun. Duh, kok kayak suara bapak. Jadi persis seperti suara Pak Dul pada saat Pak Dul masih hidup. Kalau manggil Yatno seperti itu. Yatno, naik Yat. Nah, Yatno bangun, kemudian dengar, kok kayak suara bapak. Loh, tapi nggak mungkin bapak udah meninggal. Tidur lagi Yatno. Nggak lama kemudian ada lagi yang manggil dari lantai 2. Yatno, naik Yat. Nah, Yatno bangun lagi kaget. Dia coba bangunin Tony. Ton, kamu denger nggak? Kayak suara bapakku manggil. Oh, kamu yang bener aja Yat. Bapakmu udah meninggal, kamu jangan nakut-nakutin. Iya, 2 kali aku ada yang manggil. Coba didengerin lagi, kata Yatno seperti itu. Nggak lama bener, ternyata setelah ditunggu, ada yang manggil. Bener-bener Tony ini juga denger ada yang manggil dari lantai 2. Yatno. Nah, pada waktu itulah Tony sama Yatno ini keluar dari rumah, dia lari ke pos ronda. Dia ini seperti kelimpungan bingung. Karena benar-benar Tony sama Yatno ini dengar ada suara yang memanggil persis suara Pak Dul pada waktu hidup itu. Nah, kejadian itu ternyata sampai terjadi sekitar 1 bulan berturut-turut. Ada warga yang mengaku juga didatengin sosok Pak Dul ini. Jadi pada waktu ada orang yang setelah mencuci baju itu di sekitar jam 9 malam, dia ini sedang menjemur pakaian. Malam-malam itu dia seperti mengangin-anginkan baju lah di jemuran itu. Dan pada saat menjemur baju ini, tiba-tiba ada sosok mirip sekali dengan Pak Dul. Dia ini persis, dia pakai kain kafan yang diselimutkan dengan suara yang menggigil. Nah, otomatis warga yang waktu itu ngelihat sosok ini lari, dan kejadian ini terus sampai 1 bulan berturut-turut. Kemudian warga ini bilang ke Pak RT, bapaknya Tony. Dia bilang, Pak RT, ini semua warga ini hampir semuanya sudah pernah didatengin sosok Pak Dul. Nah, ini gimana solusinya Pak RT supaya warga ini nggak lagi diteror atau nggak lagi ketakutan? Kemudian Pak RT ini inisiatif, ya gimana kalau kita bikin doa bersama lagi aja ibu-ibu. Akhirnya warga, ya udah ayo kita bikin satu doa bersama aja. Malam itu dia bilang ke suaminya, ke istrinya Pak Dul, kalau bikin satu acara doa bersama untuk mendoakan Pak Dul. Ya semoga dengan doa itu Pak Dul ini nggak lagi muncul, atau jin yang menyerupai Pak Dul ini nggak lagi menampakkan diri. Akhirnya mereka berdoa bersama, dan setelah itu nggak lagi ada kejadian penampakan seperti Pak Dul itu. Nah, kejadian ini diceritakan oleh Tony, juga sudah dapat persetujuan dari Yatno, dan kita tahu bahwa pelaku pesugihan ini masih ada sampai hari ini. Dan ketika meninggal, jenazah ini dihinakan oleh Allah. Nah, semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan lebih-lebih bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian, bahwa apapun yang dilakukan, hal-hal yang menyekutukan Allah, maka Allah akan hinakan mereka. Jadi semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.